dua kubu ini kemudian bersatu hanya untuk menjatuhkan Prabowo Gibran pada waktu itu. Terus hari ini mereka mau bilang bahwa hati-hati Pak Prabowo, ada musuh dalam selimut, bahwa kerja-kerja awal Pak Jokowi itu adalah bagaimana mengendorse dua manusia ini. Prabowo Ganjar harus bersatu. Pak Prabowo kemudian dalam sebuah perenungan panjang mengambil sebuah konklusi bahwa bangsa ini masih mencintai Jokowi. Kalau saya jadi Roy Suryo, kalau saya jadi Rismond, saya desak. Kejaksaan, cepet dong. Aku udah gatel nih, pengen bersidang. Aku jago banget nih, aku ahli banget. Ayo dong cepet, biar aku buktikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini, di parkiran Om Kindi Gemoy. Parkiran, paradigma, kiblat kebenaran. Om Kindi Gemoy. Di sini kita seperti biasa akan membahas hal-hal yang aktual, akan membicarakan hal-hal yang lagi update, lagi rame, lagi digandrungi, sekaligus juga lagi jadi pro dan kontra. Biasalah di parkiran kita nimbrung, kita ngumpul hanya sekedar untuk berdiskusi ria, barangkali kita bisa sama-sama mengambil hikmah dan benang merah di balik setiap kali diskusi kita di parkiran Om Kindi Gemoy ini. Sehat selalu buat kalian semua. Oke guys, baru saja beberapa jam yang silam, publik dihebohkan dengan sebuah pernyataan dari AI milik UGM. Ya, jadi UGM itu berkolaborasi dengan salah satu perusahaan di bidang teknologi untuk menumbuh kembangkan teknologi AI di kampus UGM. Kemudian UGM merilis AI tersebut sebagai bentuk dari wujud kemajuan UGM sebagai kampus yang terus melakukan inovasi dan pembaharuan. Tiba-tiba saja AI milik dari UGM ini secara robotik menyampaikan bahwa Jokowi bukan lulusan UGM. Dia pernah berkuliah tapi tidak lulus. Guys, ini kemudian menciptakan kegaduhan baru. Bahkan kelompok teroris dan kawan-kawan justru memainkan ini untuk framing baru lagi. Setiap saat mereka menemukan framing-framing untuk menebalkan kebencian, untuk menebarkan semua tuduhan dan fitnah. Mereka menjadikan AI ini sebagai hujah-hujah, sebagai kalimat-kalimat baru atau semacam argumentasi-argumentasi baru yang di-share ke publik. Seolah-olah kita harus percaya bahwa robot saja, AI saja menyatakan bahwa Jokowi tidak lulus. Padahal kita tahu bahwa AI sebenarnya hanyalah persis seperti googling yang juga bekerja di ruang dan waktu. Dia bisa mendeteksi secara detail, dia bisa melakukan sekaligus juga bisa memverifikasi hal-hal yang sifatnya sedang tren dan mungkin hal-hal yang sifatnya berbasis historis. Kita tahu bahwa kerja-kerja AI adalah kerja-kerja yang bisa saja manipulan dan bisa saja digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sehingga itu kenapa Mas Wapres, Mas Gibran di banyak kampus, di banyak sekolah bicara tentang industri AI dan teknologi AI ini, tentang kegunaannya, tentang hal yang positif di balik AI dan hal yang negatif juga di balik AI. Guys, tentu kita tahu bahwa problem ijazah Jokowi ini adalah problem yang sekarang tengah dikelola oleh mereka yang katanya para ahli. Tentunya mereka sudah jauh-jauh hari menginjeksi di googling terkait siapa Jokowi. Apalagi mereka menulis sebuah buku berjudul Jokowi White Paper kah, Jokowi Black Paper kah, atau Jokowi apa itu? Apa Jokowi apa lagi itu, Tupperware segala macam itu, saya nggak tahu. Yang jelas buku itu tidak laris dan tidak laku. Tapi kemudian dari buku itulah kemudian biasanya saduran dari teknologi AI akan mengadopsinya sebagai bagian dari cara menjawab ketika ada pertanyaan yang timbul. Maka karena kebetulan yang terblow up secara internet ya, di dunia maya yang tertulis melalui buku Black Paper atau White Paper dan seterusnya, itu yang kemudian terdaftar dalam algoritma dunia maya, maka kemudian itu yang lebih dominan untuk diambil oleh AI, dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan ketika orang mengetik atau kemudian mencari tahu melalui voice note mereka. Tapi guys, itu semua hal yang menurut saya akan juga terbantahkan ketika nanti di pengadilan hakim akan mengambil keputusan. Sebab para ahli saja yang wujudnya masih hidup, manusianya masih ada, yang berkecimpung di dalam sejarah yang sama, mengobservasi hal yang sama, itu saja terbantahkan, apalagi hanya sebuah robot yang itu bisa dimanipulasi dan bisa diinjeksi. Besok hari kita bisa menanyakan kepada AI tersebut tentang Roy Suryo, jangan-jangan dia hanya menjawab, wah Roy Suryo adalah panci yang terapung di lautan yang tidak tahu hendak berlabuh di mana. Jangan-jangan ketika kita klik Rismond, dia akan menjawab bahwa Rismond bukanlah mahasiswa Yamaguchi, kemudian memanipulasi data dan mengambil untung di balik beasiswa yang dibiayai oleh negara atasnya. Ketika kita klik
Dokter Tifa jangan-jangan yang muncul hanyalah seorang perempuan yang hobi berjihad di jalan Tuhan, yang kemudian sembarang nyeleneh, hobi meneror orang, dan profesinya sebagai dokter tidak lagi digelutinya, dia sudah berfokus sebagai politisi perempuan untuk menunjang kerja-kerja Anies Baswedan di masa depan. Jangan-jangan juga cara menjawab AI seperti itu. Tergantung dari siapa orang yang menginjeksi, tergantung dari siapa orang yang mengklik, kemudian siapa orang yang memanipulasi data secara historial, kemudian disonding ke dunia internet, kemudian itu yang dijadikan oleh AI sebagai bahan dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita lupakan soal AI karena saya pikir juga itu isu yang juga akan segera hilang 1-2 hari ke depan, sebab AI juga sudah membuat gaduh bangsa ini, bukan hanya pada problem Jokowi, tapi juga pada problem begitu banyak musisi tanah air yang berperkara di pengadilan hanya gara-gara AI. Bahkan ada pencipta lagu yang mengklaim ciptaannya, kemudian saat ini digugat dan hampir dimasukkan ke dalam penjara hanya karena problem AI. AI sangat berbahaya, walaupun dia juga punya banyak guna buat kehidupan kita. Tergantung dari bagaimana pengelolaan kita sebagai pengguna AI. Sehingga itu saya berharap sebagai orang-orang yang tegak lurus pada kebenaran, ayo kita gunakan AI untuk hal-hal yang baik, bukan untuk memanipulasi dan lain sebagainya. Guys, saya juga mendapatkan potongan video yang sempat disampaikan Roy Suryo beberapa hari yang silam, bahwa dia berteriak bahwa ada musuh dalam selimut di kehidupan Pak Prabowo, yang kemudian dia tuangkan dalam tulisan Gibran white paper segala macam itu. Di white paper itu kemudian di situ ada tulisan seolah-olah mau menyebutkan bahwa hati-hati, Gibran itu adalah musuh dalam selimut. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan politik Pak Prabowo di masa depan. Ini kan agenda jahat. Mereka tidak memilih Prabowo Gibran, berkampanye mengalahkan Prabowo Gibran, menciptakan framing-framing yang buruk terhadap Prabowo Gibran pada saat momentum Pilpres loh ya. Bahkan junjungan mereka Anies Baswedan menyerang Prabowo dengan mengatakan Prabowo itu punya nilai berapa? 11 dari 100 segala macam. Kemudian begitu juga dengan Mas Ganjar yang menyerang Pak Prabowo pada saat Pilpres. Dua kubu ini kemudian bersatu hanya untuk menjatuhkan Prabowo Gibran pada waktu itu. Terus hari ini mereka mau bilang bahwa hati-hati Pak Prabowo, ada musuh dalam selimut. Seolah-olah mereka mau bilang mereka yang tulus. Kemudian Gibran yang punya niat bulus terhadap Pak Prabowo. Ini kan kurang ajar ya. Mereka ini sudah tidak punya andil apa-apa terhadap momentum Pilpres, bikin gaduh, kemudian sekarang mau masuk kepada sendi-sendi yang lebih dalam di dalam istana. Guys, memang ini yang sejak awal kita duga bahwa menyerang Pak Jokowi hanyalah sasaran antara, tapi target utamanya adalah Mas Gibran, Mas Wapres. Dan saat ini upaya mereka untuk merusak hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini sudah sangat kuat dan sangat masif sekali. Sehingga itu bela-belain tuh si Roy Suryo datang pergi ke Australia hanya untuk meng-cross check dan lain sebagainya, mencari tahu tentang Mas Wapres. Mas Wapres silahkan saja. Tapi sampai detik ini Roy Suryo tidak mampu membuktikan bahwa Mas Wapres itu adalah orang yang tidak pernah kuliah di Australia dan tidak pernah lulus. Itu saat ini yang memang kita akan kejar kembali Roy Suryo ini. Tapi kita biarkan dulu proses bersidang dengan Pak Jokowi ini, biarkan dulu. Kalau beliau, Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar-benar nekat untuk terus mengganggu Mas Wapres, maka dia akan berhadapan-hadapan dengan kita. Dia ini orang yang tidak baca sejarah, ya. Dia lupa bahwa ketika Pak Jokowi awal-awal tidak pernah menulis nama Gibran dalam sejarah buku sebagai wapresnya. Pak Jokowi justru pada waktu itu bekerja keras mengatur bagaimana caranya Pak Prabowo itu bisa tandem dengan Mas Ganjar. Kalau teman-teman tahu bahwa kerja-kerja awal Pak Jokowi itu adalah bagaimana mengendorse dua manusia ini. Prabowo Ganjar harus bersatu, agar kemudian dua kekuatan anak bangsa ini bisa menjadi satu kekuatan yang besar untuk meneruskan peradaban perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Akan tetapi di perjalanan, dinamika politik bekerja lain. PDI Perjuangan tentu menolak itu, karena merasa sebagai partai pemenang. Sehingga berharap Pak Jokowi mengendorse Mas Ganjar, dan tidak perlu mengendorse Pak Prabowo. Kalaupun Pak Prabowo harus diendorse, maka Pak Prabowo yang harus jadi wakil. Di sisi berbeda, Prabowo Subianto adalah pimpinan dan pemilik partai. Dia adalah Menteri Pertahanan, sementara Mas Ganjar pada waktu itu adalah seorang gubernur yang juga bukan pemilik partai dan bukan pimpinan partai. Sehingga tentu agak sulit untuk mengkompromikan kedua orang ini. Di perjalanan Pak Jokowi sekali waktu pernah bilang bahwa pilihlah pemimpin yang rambutnya udah keputih-putihan, putih. Itu kan orang menjurus kepada Ganjar pada waktu itu. Lalu kemudian beberapa saat beliau bilang, pilih yang wajahnya udah berkerut karena terus keras memikirkan rakyat. Itu orang terasosiasi kepada Pak Prabowo. Bagaimana Jokowi kemudian menyebut dirinya sebagai cawe-cawe karena ingin berusaha menyatukan dua kekuatan besar ini. Tapi kan PDI Perjuangan jual mahal dan situasinya menjadi berubah dan makin keras.
situasinya makin tidak terkendali, sehingga pada saat itu karena dinamika makin keras, Pak Prabowo kemudian dalam sebuah perenungan panjang mengambil sebuah konklusi bahwa bangsa ini masih mencintai Jokowi, dan apa yang ditinggalkan Jokowi hendaknya itu akan terus dijaga oleh para pencinta Jokowi dan bangsa ini sendiri, sehingga Pak Prabowo menghitung orang yang paling tepat mendampingi dirinya adalah Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka. Maka bersatulah keduanya dalam sebuah persatuan yang kita sebut dalam Persatuan Indonesia Maju pada waktu itu. Dan keduanya bertarung menjadi pemenang 58%, mengalahkan para cecunguk yang termasuk di dalamnya ada Tifa, ada Roy dan Rismond. Mereka orang-orang yang sudah kita kalahkan. Kemudian sekarang mereka mau teriak-teriak bak pahlawan, mau menceritakan kepada Pak Prabowo hati-hati bahwa ada musuh dalam selimut. Mas Roy, kalian itu sama dengan Profesor Ikra itu yang ngomong bahwa Jokowi mendatangi Prabowo untuk minta diselamatkan kasus ijazah palsu itu. Aduh, jahat banget sih narasi kalian ini. Kok kalian lebih tahu sih? Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bertemu dalam pertemuan rahasia. Terus si Prof Ikra itu bicara tentang pertemuan itu adalah Pak Jokowi meminta bantuan Prabowo untuk mengamankan terkait kasus ijazah palsu. Serendah itu loh. Profesor tapi otaknya kok serendah itu. Ada lagi tuh ibu profesor satu tuh yang meyakini ijazah Jokowi palsu hanya karena Jokowi tidak mau memperlihatkan. Itu profesor atau sekolahnya sampai di mana sih? Profesor itu setahu saya orang yang sudah menonton dari atas ke bawah. Gitu loh, itu profesor. Jadi cara bicaranya itu selalu tinggi. Dan dalam ketinggian itu kemudian dia akan memaparkan hal-hal yang bahkan daya jangkau kita tidak bisa sampai ke sana. Dan dia mengeluarkan ide-ide yang brilian. Masa sih seorang profesor tidak bisa menghitung kenapa Jokowi nggak mau memperlihatkan ijazahnya? Ya nggak aman lah. Masa mau diperlihatkan? Bahaya. Diambil lagi, di-scan lagi, kemudian di-blow up lagi ke media, terus dibilang, ah ini palsu. Bahaya bagi Jokowi. Makanya untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi, biar pengadilan yang buktikan. Kalian bilang, ah itu nggak ada ijazahnya, itu bohong, itu makanya dia mau memperkarakan. Loh, kalau begitu, desak kepolisian, desak kejaksaan untuk percepat proses pengadilan. Itu yang saya maksud. Kalau saya jadi Roy Suryo, kalau saya jadi Rismond, saya desak. Kejaksaan, cepet dong. Aku udah gatel nih, pengen bersidang. Aku jago banget nih, aku ahli banget. Ayo dong cepet, biar aku buktikan. Gitu, bukannya nyasar sana, lompat sini, minta tolong KIP, minta tolong Komisi 3, minta tolong Komnas HAM dan lain sebagainya. Itu, jadi makin kelihatan siapa sebenarnya yang sekarang penuh dengan ketakutan. Siap-siap, asam lambung kalian akan segera datang dan menerpa kehidupan kalian. Parkiran Om Kindi akan segera balik kembali nanti.